Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal tutorial persiapan ujian ketiga fisika dasar kedua. Bagian yang pertama, yakni tentang gaya magnet pada kawat berarus listrik. Baik, kita langsung saja ya ke soal yang pertama. Sebuah kawat lurus berada di antara dua kutub magnet seperti tampak pada gambar. Ketika pada kawat diberikan arus listrik dengan arah ke sumbu X negatif, ternyata kawat melompat dalam tanda petik ya ke arah sumbu Y positif. Tentukan kutub U dan S dari kedua kutub magnet yang berhadapan nih ya. Baik, jadi ini ada dua kutub magnet, tidak diberitahu ini kutub apa ya, mana kutub selatan, mana kutub utara ya. Tapi ada kawat berarus sini ya, dengan arah arus ke arah sumbu X negatif. Nah, ternyata bahwa si kawat ini melompat atau bergerak ya dalam tanda petik ini ke arah sumbu Y positif ya. Jadi kalau digambarkan ulang di sini, ini ke sini adalah arah arus nih. Nah, ke sumbu X negatif, kemudian ada arah B, B-nya ke arah gaya ya, kan dia melompat ke arah sini nih. Nah, melompat ke arah kanan, ini arah F gaya, ini arah I-nya. Nah, yang ditanyakan adalah ke manakah manakah kutub utara, mana kutub selatan. Nah, prinsipnya bahwa memang ketika ada kawat berarus listrik berada dalam medan magnet, dia akan mendapatkan secara umum gaya magnet atau gaya Lorentz ya. Nah, masing-masing arahnya, jadi hubungan antara arah arus, arah B dan arah gaya itu bisa kita terapkan ya kaidah, boleh menggunakan kaidah putaran skrup, boleh menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi kalau kita gunakan kaidah putaran skrup sebenarnya dengan mengingat bahwa gaya F itu kan dinyatakan oleh secara vektor ya, F itu adalah I L cross B. Nah, karena I-nya pasti berada pada panjangnya ya, jadi ini L-nya kan pasti ke arah sini, maka ini adalah boleh dikatakan ini adalah arah arus ya. Jadi I diputar ke B ya. Jadi I diputar ke B. Dan arah putarannya tadi dibayangkan sebagai arah putaran skrup. Ingat, kalau kalian bayangkan skrup diputar, kalau skrup diputar searah putaran jarum jam, ya, maka skrup itu akan menambah kencang atau masuk ya. Oke. Kalau skrup diputar berlawanan arah putaran jarum jam, maka dia akan longgar atau keluar ya. Jadi kalau di meja pasti ya, masuk itu berarti turun ke bawah, kalau keluar itu berarti naik ke atas. Jadi kalau diputar secara putaran jarum jam akan ke atas ya. Atau kalau searah putaran jarum jam akan turun ke bawah, masuk atau makin kuat ya. Jadi L diputar ke B. Nah, kalau kita gambarkan seperti itu bagaimana? Ya, coba aja kita bayangkan skrup diputar, I diputar ke arah mana? Apakah searah putaran jarumnya begini supaya bisa ke arah kanan atau berarah putaran jarum jam sini ke arah sini ya. Oke ya. Jadi yang mana nih yang akan menyebabkan pergerakan putaran skrup yang ke arah kanan? Ya, ini kalau gimana? Ya, kalau skrup diputar berlawanan arah putaran jarum jam. Dan itu hanya akan bisa kalau gimana? Kalau B-nya berarti ke arah atas ini. Jadi B-nya berarti ke sumbu Z. Positif ya. Coba ya, jadi skrup putar ke ini. Ya.
Kita harus berimajinasi ini ya. Skrup diputar begini. Nah, secara berwarna putaran jarumnya pasti akan keluar ya ke arah sini. Nah, selain menggunakan ini, kita juga bisa gunakan apa? Kaidah tangan kanan ya. Di kaidah tangan kanan ya. Ini yang bisa kita coba terapkan dengan tangan kanan kita ya. Dengan apa namanya? Jempol menunjukkan arah arus. Jika tangan kanan dibuat kalau saya gambarkan. Nah, ini oke. Ini telapak tangan kanan ya. Telapaknya bukan punggungnya ya. Tangan kanan. Ini menunjukkan arah I. Kemudian jari-jari yang 4 dirapatkan itu menunjukkan arah B. Di sini arah B. Ya. Maka nah titik ini keluar ya, itu arah F. Arah telapak tangan adalah arah F ya. Jadi coba kalian terapkan jempolnya arahkan ke sana, kemudian telapak tangan mengarah ke kanan ya. Jadi jempol kalian hadapkan ke monitor ya, ke layar. Kemudian telapak tangan kanan kalian harus mengarah ke sebelah kanan, maka pastilah jari-jari yang 4 mengarah ke atas seperti pada gambar ini. Oke, ya, jadi ini arah B. Nah, kalau B-nya arahnya ke atas ke sini, di sini berarti B-nya ke sini nih. Nah, ingat sifat apa? Medan magnet ya, itu selalu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi berarti ya, yang ini adalah kutub utara yang menghadap ke atas ini, dan ini adalah kutub apa? Selatan. Jadi ya seperti itu ya. Jadi simpulannya bahwa bagian atas adalah kutub kutub apa? Sorry, kutub selatan ya. Bagian bawah kutub kutub U ya. Oke, ya, seperti pada gambar ini ya. Baik, ya, ini menentukan mana kutub utara, kutub selatan ya. Jadi atau memahami bagaimana cara menyatakan ya atau menggambarkan arah-arah dari I, B dan F ya. Ingat bahwa F itu selalu tegak lurus dengan I dan B. Sementara kalau I dengan B tidak perlu tegak lurus ya. Secara umum ini membentuk sudut tertentu gitu kan ya. Oke. Lalu dalam kasus ini kebetulan tegak lurus ya karena I-nya ke sumbu X negatif, F-nya ke sumbu Y positif ya. Kemudian ya B-nya adalah ke Z ya. Oke, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 3 buah kawat lurus sejajar masing-masing berarus listrik 3 ampere seperti tampak pada gambar. Tentukan gaya yang dialami setiap kawat. Baik, jadi di sini seperti tampak pada gambar ya. Ini jarak antar kawatnya adalah 5 cm. Kemudian kita ingin menghitung atau menentukan gaya pada kawat. Nah, sebelum kita hitung, kita anggap misalkan ke arah kanan dalam gambar ya. Ini adalah sumbu X ya. Supaya ini kita nyatakan sebagai sumbu X. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan adalah menggambarkan gaya-gaya pada setiap kawat ya. Nah, tentu saja antar kawat ini akan terjadi gaya interaksi. Dan kalau arahnya sama, maka ini kan akan terjadi tarik menarik ya. Jadi kalau ini saya beritahu misalkan kawat pertama, ini kawat pertama, ini kawat kedua, ini kawat ketiga ya. Oke, kita beri tanda. Maka pada kawat pertama gaya yang akan mengalami gaya yang diakibatkan oleh kawat kedua dan kawat ketiga. Jadi di sini ada 2 gaya.
Ya, ada dua gaya. Kita coba gambarkan oleh yang pertama, oleh yang kedua, sorry, ke sini. Berarti kan ditarik ya ke sini. Dan oleh kawat yang ketiga, sekarang saya gambar oleh yang warna lain, juga ditarik. Dan jaraknya lebih jauh, biar ya kalau jaraknya lebih jauh maka gayanya akan menjadi lebih kecil ya. Nah, oke. Jadi ini F2/1, ini adalah F3/1. Ini pada kawat pertama. Nah, pada kawat kedua itu akan mengalami gaya dua buah juga gayanya ya. Dua buah juga. Ya, ini oleh apa? Oleh kawat pertama ditarik kan. Jadi dengan kawat pertama tarik menarik, jadi akan ada gaya ke sini. Kemudian apa ya, kita ini F1/2. Dan oleh kawat 3 apa? Ditarik juga ya. Kita gambarkan kawat 3 ke sana ya. Ditarik juga ke sini. Ini adalah gaya F3/2. Kemudian oleh gaya pada kawat ketiga, dia mendapat dua gaya juga ya, oleh kawat 1 dan kawat 2. Jadi nanti akan muncul oleh kawat 1 dengan ini ditarik oleh kawat 1 dan besarnya apa? Dengan F1/3. Jadi pasangan dengan ini pasangan aksi-reaksi antara ini dengan ini ya. Ini juga F21 dengan F12 dipasangkan aksi-reaksi. Nah, F32 dengan apa? Dengan F23 di sini ada F23 sini. F2/3 ya. Oke. Jadi masing-masing kawat akan mendapatkan gaya seperti dia. Ini gaya-gaya pada kawat 1, gaya-gaya pada kawat 2, dan gaya-gaya pada kawat 3. Ini vektor semua ya. Jadi kita beri tanda vektor. Baik, jadi kita hitung saja masing-masing, atau kita lihat satu-satu lah. Jadi gaya pada kawat 1 ya. Gaya pada kawat 1. Gaya pada kawat 1. Maka kita sebut F1. Berarti ada F2/1 dan F3/1. Nah, tinggal masukkan rumusnya apa? Rumus gaya. Kita ambil gaya persatuan panjang saja ya. Ini gaya persatuan panjang, maaf ini, persatuan panjang. Ya. Persatuan panjang. Supaya tidak melibatkan L-nya. Tetap kita nyatakan dengan F saja ya. Ini kan mu 0, rumusnya kan ya. Mu 0 kali I antara 2 dan 1, berarti I2 dan I1. I2, I1 dibagi dengan 2V jaraknya, jarak antara 21. A antara 2 dan 1. Dalam arah, kebetulan di sini dalam arah ke X positif ya. Ditambah dengan mu 0, ini antara 3 dan 1. Dibagi dengan 2pi jarak antara 31 ke arah I juga X positif ya. Nah, besar I-nya sama, kita jadikan I saja ya. Oh, berarti mu 0 kali I, atau langsung aja masukkan ya. Mu 0 kan biarkanlah mu 0 aja ya. Mu 0 kali 3 kali 3 berarti 3 kuadrat ya. Kali 3 kuadrat dibagi dengan
2V dikalikan dengan A antara 2 dan 1 tadi 5. Ya. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 harus dalam meter nih. Oke. Dalam arah I ditambah dengan ini mu 0. Atau kalau kita mau masukkan mu 0-nya boleh berapa mu 0-nya? 4V kali 10 pangkat minus 7 ya. Ini 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 3 kali 3 lah gitu ya. Berarti ini adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 dibagi gitu ya. 2V dikalikan, nah sekarang jaraknya antara 3 dan 1 kan 5 tambah 5 ya, 10 ya. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 2 dalam arah I. Sehingga dapatlah ini sama dengan 4V dibagi 2V kan 2 ya. 3 kali 3 dibagi dengan, atau V-nya yang kita coret. V kita coret, 2 kali 5 10 ya. Berarti 34 kali 9, 36. Atau 3 kita tulis 3,6. Kali 10 pangkat, ini 10 pangkat minus 1, berarti ke sini. Jadi 10 pangkat 1, pangkat 6, pangkat min 5 jadinya ya. Min 5. I ditambah dengan ini 2 kali 9, 18. Berarti 1,8, setengahnya dari ini ya. Kali 10 pangkat min 5. I. Berarti sama dengan 5,4 ya. Kali 10 pangkat min 5 I dalam satuan Newton. Oke. Itu gaya pada kawat. Kemudian gaya pada kawat kedua ya. Nah, gaya pada kawat 2 F2 itu sama dengan F1 pada 2 ditambah dengan F3 pada 2 gitu ya. Nah, F12 arahnya kemana? Kita lihat. F12 arahnya ke kiri, F32 arahnya ke kanan kan ya? Oke. Jadi ini sebenarnya yang F12 itu dengan F21 sama ya, tapi berlawan arah ya. Jadi negatif ya, negatif F21, maaf ya. Negatif lawannya ya. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, ditambah dengan ini. Ini yang kita harus cari ya. Ini yang mu 0 kali I2 dan I3 dibagi dengan 2V kali A antara 23 dalam arah I. Jadi yang ini ya sebenarnya kalau mau dihitung juga seperti ini juga sama ya, yang ini. Cuman arahnya jadi negatif I gitu ya. Dan ini nilainya adalah apa? Kita dapatkan minus 3,6 berarti jadinya ya. 10 pangkat min 5 I. Nah, yang ini A23 kan 5 juga jaraknya, berarti sama dengan ini sama ya. Oke, dengan ini sama. Ya. Karena sama, sebab kalau kalian hitung ya, maka akan sama dengan 3,6 ya. Kali 10 pangkat minus 5. Sehingga kita akan dapatkan sama dengan 0 ya. Jadi untuk yang kedua itu 0 ya. Kemudian nah, gaya pada kawat ketiga. Kita lihat F3 berarti F13 ditambah dengan F23. Nah, F13, nah kebetulan kita sudah hitung tadi 31 dan F23 sudah kita hitung juga F23 32 itu kebalikannya ya. Jadi negatif dari F31 dan ini adalah negatif dari F32. F31 ini nih 1,8 ya. Karena negatif berarti ini 1,8 kali 10 pangkat min 5 I, sementara F32-nya yang ini ya 3,6.
Jadi kita dapati ini akan sama dengan ini, tapi berlawanan ya. Oke. Jadi minus 5,4 ya. Kali 10 pangkat min 5 I Newton. Oke. Baik, soal keempat, kawat peki dapat bergerak bebas dalam tiang isolator. Kawat tersebut berada dalam medan magnet B, massa kawat M dan panjang L. Ketika kawat peki diberi arus I dengan arah dari peki, kawat terangkat dan kemudian diam pada ketinggian H dari alas. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah G, tentukan besar dan arah B. Baik, jadi pada kawat intinya diberikan arus. Ini ada arus dari peki. Nah, ternyata gitu ya. Ketika diberi arus ke sini, dia terangkat, asalnya dari alas. Kalau dia terangkat, berarti dia mendapatkan gaya. Karena memang ingat dia berada dalam medan magnet. Jadi ini dapat gaya magnet ke sini. F. Dan ini dalam keadaan diam. Nah, kalau dalam keadaan diam, ini berarti apa? Besar gaya magnet yang arahnya ke atas berarti telah mengimbangi gaya. Ini kan punya massa, ada gaya berat, ya. Jadi ada gaya berat ke bawah. Gaya beratnya kita nyatakan langsung saja dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ya. Dengan demikian karena setimbang ya atau diam ya, berarti harus berlaku bahwa sigma F sama dengan 0. Dalam ini sumbu vertikal ya, sigma F lah. Berarti kita akan dapatkan bahwa F besarnya, kita ambil aja langsung besarnya sama dengan apa? M kali G. Dan F itu didalin apa? B kali I kali L. Ambil aja harga maksimumnya ya. Oke. Ambil ini misalnya gaya apa? Besar B maksimumnya, BL ya. M kali G. Berarti B sama dengan apa? M kali G dibagi dengan I dikalikan dengan L. Ya. Nah, kemana arah B-nya? Kita bisa gunakan kembali kaidah tangan kanan. Ya. Jadi dengan kaidah tangan kanan, ya, diperoleh arah B. Arah B kemana nih? Coba. Jempol menunjukkan arah arus, coba ya. Gunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya ke arah kanan monitor. Kemudian telapak tangan harus mengarah ke atas. Maka jari-jari yang 4 kita akan menuju ke arah monitor, ya, ke arah layar. Berarti B-nya adalah masuk bidang. Masuk bidang gambar, ya. Oke, jadi di sini B-nya kalau digambarkan itu akan berarah begini B-nya. Oke. Baik, itu beberapa tempat buah soal dulu lah ya, terkait dengan konsep gaya magnet pada kawat berarus listrik. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.